Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikul lati adrikna. Kang Mas, adakah tidak praktek atau cara ikhtiar, metode untuk bagaimana mengekalkan kesadaran itu? Soalnya kita ini semenjak ikut dimanapun metode itu awal-awalnya enak, namun berjalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu tidak lagi mendapatkan kenikmatan, kemudian tidak lagi mengamalkan kesadarannya seperti di awal-awal. Maka saudaraku, yang pertama begini, kalau kita berbicara secara hakikat, apalagi di mubrom, di azali, itu sudah menjadi kehendak hakullah. Semua kesadaran-kesadaran, semua amal-amaliyah, semuanya itu sudah menjadi. Namun di sini dia ikhtiarkan metodenya tetap berjalan, karena ikhtiar ini di dalam ilmu syariat itu perintah. Asbab itu perintah. Namun jangan sampai perintah itu diyakini, ikhtiar itu diyakini. Jadi kalau ikhtiarnya itu seperti kita sadari sekarang kita itu lagi mengolah apa. Tentunya kalau di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu tarekat, itu pakainya ilmu rasa. Jadi kita itu mengolah rasa. Sebelumnya kita pernah dengar ada yang namanya olahraga. Olahraga itu ketika seseorang rajin ke gym, rajin dia membentuk badannya, dia olahraga minimal 1 hari itu 2 jam atau 1 jam, kemudian istiqomah dia ke gym dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 2 tahun badannya terbentuk. Jadi tentu saja kesehatan atas raganya itu semakin hari semakin membaik asbabnya. Nah, disitulah seperti contoh juga para penganut bela diri, boxing, muay thai, silat dan sebagainya, taekwondo, karate. Di awal-awalnya itu rasanya enak, menggebu-gebu. Namun di pertengahan ada rasa malas. Ada rasa malas. Namun ketika rasa malas itu dia lawan secara syariat, ikhtiarnya itu dia bermujahadah, dia lawan. Dan dia istiqomah di situ, maka daya ledak pukulannya tadi, tendangannya tadi, yang tadinya ketika memukul tidak tepat, yang tadinya ketika menendang tidak keras, semakin dilatih, diolah, daya ledaknya, daya ledak tendangan pukulannya itu semakin kuat. Nah, begitu juga di olah fikir. Olah fikir seperti permainan catur. Semakin dilatih olah fikir itu, maka semakin jadi dia, semakin bagus. Ketika mau mengolah fikir, contohnya seperti sering rajin berdiskusi, diskusi, sehingga pikirannya itu sehat, sehingga pikirannya itu semakin hari semakin bagus. Begitu juga dengan olah nafas. Ada seseorang berolah nafas, semakin lama, maka olah nafas yang dia buat asbabnya kekuatan tenaga yang ada di dalam dirinya. Kalau kita berlatih olahraga itu tenaga luar. Kalau kita melatih nafas itu tenaga di dalam itu tersimpan 97,5. Nah, semakin dilatih, diolah nafasnya, yang tadinya 97,5 tersimpan di dalam dirinya,
itu akan bangkit. Ya, akan bangkit. Jadi yang dipakai seseorang itu 2,5% setiap hari, dan itu pun tidak semua dipakainya. Yang tersimpan di dalam dirinya 97,5. Ketika dia olah napasnya terus, diolah terus, maka tenaga yang di dalam 97,5 yang terpendam itu akan bangkit. Dari tadi 2,5 menjadi 2,6%, menjadi 2,7%, menjadi 2,8%. Terus dilatih 2,9 sampai 3%. 3% tenaga dalam yang digunakan di dalam sehari-hari itu bisa sesuai dengan niatnya apa. Itu olah napas. Diolah terus, diolah terus. Dan wajar, setiap peperangan, setiap mujahadah, mujahid, panglima mujahid dan sebagainya, di dalam jihadun nafs pastinya tidak pernah menyerah, jatuh bangkit lagi. Itu prinsip. Prinsip sekali layar terkembang, pantang bilut, surut ke pantai. Itu prinsip. Apapun yang terjadi, kalau saya sudah menghadapi suatu tekanan apapun, saya pasti bisa melakukannya. Itu prinsip. Namun sayanya di sini sandarkan kepada Allah, ikhtiarnya di sini sandarkan kepada Allah. Namun harus punya prinsip tegas, prinsip yang tidak main-main. Ketika kita melewati suatu jalan, tidak akan pulang, pantang mundur sebelum sampai, apapun yang terjadi. Rintangan-rintangan yang membuat kita melemah karena jiwa kita masih kanak-kanak. Nah, ini mau dilatih. Olah rasa. Rasa ini seperti olah fikir tadi, seperti olahraga tadi, seperti olah napas tadi. Rasa ini dilatih terus, diolah terus, dimakan terus, diolah terus. Rasanya itu diolah terus. Jangan mau kalah dengan orang yang sering olahraga, olah napas, olah fikir. Olah rasanya itu jangan mau kalah. Karena rasa apa yang dibelajarkan ini adalah meningkatkan rasa, yaitu rasa ketuhanan kepada Allah. Nah, rasa ketuhanan ini, olah rasanya ini bukan merasakan yang muhaddas, bukan merasakan yang makhluk-makhluk, bukan rasa manis, rasa kecut, rasa pahit, rasa asin, bukan itu yang mau dilatih. Karena rasa itu banyak. Bukan rasa sakit yang ada di diri, bukan rasa bahagia, rasa gembira, bukan. Rasa yang tidak ada rasanya itulah yang mau dilatih. Dilatih terus. Jangan menyerah baru 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun olah rasa sudah menyerah. Olah rasa ini sampai ajal, sampai nanti diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemanisannya, diberikan kenikmatannya, sehingga jalan aja terus, sehingga bisa sadar billah, dikekalkan kesadarannya oleh Allah. Jadi seperti itu, diolah terus mas, kita sama-sama semuanya. Nah, jadi kemudian satu pesan kuncinya juga, ketika setiap mengambil ilmu dari Allah, ilmu itu semua dari Allah melalui Rasulullah. Nah, Rasulullah memazharkan daripada itu, di mana kita mengambil daripada ilmu Allah itu, sumbernya ilmu Allah itu di mana kita mengambil. Yang paling penting itu barokahnya. Yang paling penting bagaimana Allah ridho melalui sumber ilmu tadi. Sumber ilmu dimazharkan kepada Rasulullah, kemudian disalurkan kepada mazhar Rasulullah. Nah, di situ ilmu ini adalah cahaya yang sangat terang. Namun ketika cahaya yang sangat terang itu diletakkan kepada diri kita,
namun tidak disimpan baik-baik mutiara itu, maka akan lepas. Ilmu kalau tidak ada barokahnya, tidak ada rahmat dari Allah, itu menjadi hijab. Menjadi hijab. Nah, jadi di samping kita mengolah itu, di samping itu semua, jangan lupa di mana ilmunya Allah itu datang. Nah, jangan lupa ilmunya Allah itu datang. Seminimal-minimalnya jalankan sesuai dengan apa yang disuruhkan. Itu minimal-minimalnya. Jangan sampai ada tergetuk sedikit, itu akan hilang. Ilmunya ada, barokahnya itu yang hilang. Barokah ini tentu rahmat dari Allah Ta'ala. Maka pesannya jangan juga sampai meninggalkan mazhar yang paling sempurna, bayangan kenyataan paling sempurna, bayangan atau makhluk yang paling sempurna, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah. Kalau kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ditinggal. Kalau kita, setiap manusia punya nabi. Setiap manusia sebenarnya punya nabi. Nah, semuanya ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Di akhir zaman, apapun itu, tidak mengakui, diakui, apapun itu. Nah, kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, itu sama tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena kenapa? Allah Ta'ala mengutus. Allah Ta'ala yang mengutus. Di balik daripada bayangan, ada yang punya bayang. Bayangan Allah itu adalah ruh suci. Bayangan Allah itu adalah ruh suci. Ruh suci punya bayangan jiwa. Jiwa bayangannya jasad. Jadi Allah itu apa? Bayangan dari bayangan. Bayangan dari bayangan alam semesta. Bukan Allah alam semesta. Bayangan. Alam semesta ini bayangan dari bayangan Tuhan. Nah, di situ tembuskan semua sampai ke zat. Di balik zat tidak bisa disebut lagi. Diam, Rabbul Izzati. Selesai. Apapun perkara itu tidak bisa kalau tidak ada tauhidul af'al dirasa, disir, tetap jalan. Apapun guncangannya, demikian apapun itu, sedemikian apapun perahunya, jangan pernah lompat dari perahu sebelum sampai ajal. Batas sandarnya kapal itu di dermaga. Kapan ajal batas kita selesai? Nah, jadi begitu hadirin. Tetap santai tapi bermakna, slow tapi tetap mengolah terus. Jangan kita seperti misalnya badan kurus seperti saya, mau olahraga, mau ke gym, baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sudah pengen seperti Ade Rai. Jangan. Impiannya ya 24 jam. Itu impian. 1 kali 24 jam. Tapi proses-prosesnya, tangga-tangganya dilalui. Kita lalui bersama. Kita lalui. Apapun yang terjadi, karena saya bertekad sudah mengambil jalan ini, maka prinsip yang harus dipegang terus dipegang sampai ajal. Sekali satu. Kalaupun ada kekeliruan, kesalahan dan sebagainya, kita yang salah karena kita salah memilih jalan itu. Bukan malah kita menyalahkan yang dijalani. Nah, seperti itu. Kalau kita menyalahkan yang dijalani, kita pindah lagi
akan menyalahkan diri kita secara syariat karena kita yang salah. Apa-apa itu, kalau mau kita selamat, salahkan diri. Jangan salahkan lingkungan, keadaan, apalagi sunnatullah. Jadi secara syariatnya kita bercermin, apa kita ihtisabkan, apa kita koreksi pada diri kita ini. Kalau kita mengoreksi orang lain, diri kita ini banyak sekali yang mau dikoreksi. Betul, banyak sekali. Nah, justru tidak adanya yang sempurna seperti manusia-manusia lainnya, dikoreksi dalam-dalam. Ilmu tanpa barokah tidak nyantol. Nah, jadi seperti itu. Terus diolah terus. Seperti olah fikir, diolah terus. Olah napas, diolah terus. Olah rasa ketuhanan ini diolah terus. Jangan cari nikmat itu makhluk. Jangan cari susah itu makhluk. Jangan cari apapun, hanya Allah. Jalurnya hakikatul Muhammadiyah. Nah, jadi seperti itu hadirin sekalian. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.